Assalamualaikum Bu Eni. Selamat pagi Mbak. Oh selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar nih hari ini Bu Eni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Bu Eni, untuk hari ini kita adakan percakapan pra observasi dulu ya Bu ya. Setelah itu nanti saya akan ikut ke kelas panjenengan untuk mengamati jalannya pembelajaran yang akan panjenengan lakukan. Baik. Nah Bu Eni, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk pra observasi ini Bu. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang nantinya Bu Eni ingin laksanakan ketika pembelajaran di kelas nanti Bu? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran saat nanti di kelas, bahwa dengan tayangan atau dengan pembuatan model atau pembawaan model yang saya bawa, siswa itu bisa menjelaskan bagaimana karakteristik alat-alat optik beserta fungsinya. Dan juga mereka bisa memahami bahwa perlunya untuk menjaga kesehatan alat optik yang kita punya. Untuk tujuannya dua, karena hanya dua jam pelajaran. Oh gitu, ya. Baik Bu Eni, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya yang nanti akan Bu Eni capai saat pembelajaran di kelas nanti ya. Nah, kemudian Ibu, untuk area pengembangan yang ingin Bu Eni lakukan nanti ketika di kelas itu untuk pengembangan kompetensi apa saja Bu yang ingin panjenengan lakukan? Oke. Untuk area pengembangan atau kompetensi anak yang akan saya capai itu anak-anak kita latih untuk belajar berliterasi digital. Karena kita arahkan, kemudian kita tunggui, kita motivasi. Jadi mereka tidak hanya dari buku saja. Anak-anak sekarang itu agak malas untuk membaca dari buku. Maka hal ini saya perkenalkan dengan Batai, Batai yang bisa digunakan mereka untuk belajar, karena kita tahu bahwa zaman sekarang itu kan zaman tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Betul. Ya. Terus area pengembangan berikutnya adalah bahwa mereka dilatih untuk sebagai profil pelajar Pancasila ya Mbak ya, ada karakter yang harus kita tanamkan, mereka berkolaborasi sama temannya, kemudian dia berani untuk mengemukakan pendapatnya di depan kelas dengan percaya diri. Presentasi gitu ya Bu ya? Iya. Kalau untuk diferensiasinya ada tidak Bu yang akan panjenengan lakukan nanti? Pembelajaran diferensiasi. Oke. Untuk pembelajaran diferensiasi ada. Jadi dalam satu kelompok itu ada anak yang suka mendengar, kemudian dia suka berbicara, dan juga dia aktif. Lah itu akan kita jadikan dalam satu kelompok biar nanti ketika bekerja itu dia bisa membagi-bagi tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Berarti untuk area diferensiasinya nanti pada saat pembagian kelompok gitu. Iya, bersama dengan bagaimana mereka menguasai teknologi saat mereka bekerja kelompok. Mungkin ada yang sudah pintar menggunakan Batai, ada yang mereka Google kompetensi namanya awalnya itu ya. Nah, itu untuk berliterasi. Oke, berarti nanti area pengembangan yang akan dicapai Bu Eni ada beberapa, terutama pada panjenengan melakukan peran guru yang berpihak pada murid, pembelajarannya menyenangkan dan melek teknologi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Bagus sekali Bu Eni. Rencana yang sangat bagus. Kemudian Bu, dari persiapan panjenengan ini Bu, saya pengen mendengar strategi apa yang sudah panjenengan persiapkan, metodenya seperti apa, kemudian media alatnya, coba Bu panjenengan ceritakan Bu. Oke,
saya mempersiapkan, yang pertama saya berpikir begini, saya harus persiapkan RPP dulu. Nah, RPP-nya itu seperti apa yang kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, karena ini adalah baru pertama kali saya menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian saya coba ambil dari PMM, di situ saya cari download. Nah, kemudian setelah itu saya mempelajarinya. Kita tidak boleh ya langsung menggunakannya, tapi kita istilahnya ATM ya, ambil, ya, tiru, modifikasi ya. Kemudian saya pelajari RPP yang saya ambil dari PMM itu. Ada beberapa yang saya perbaiki, ada beberapa yang saya modifikasi, yang saya sesuaikan dengan kondisi anak-anak, kondisi sekolah kita saat ini. Jadi metode yang saya ambil, yang saya gunakan adalah discovery learning. Ya, metodenya discovery learning. Kemudian saya berpikir bahwa dengan metode discovery learning itu anak-anak bagaimana cara untuk belajar mandiri, tidak guru saja yang berbicara di depan kelas, karena mereka terbiasa seperti itu, maka mereka akan saya arahkan untuk berliterasi digital dengan memakai HP, karena saya yakin setiap anak itu punya HP, maka kita akan berlatih bagaimana ke Google, kemudian beralih ke chat Bot-AI, yang ternyata anak-anak itu cepat sekali untuk untuk bisa membuka aplikasi-aplikasi seperti itu yang membantu mereka untuk belajar. Dan tentu saja ini harus diarahkan sama gurunya, ditunggui dan tidak seenak anak didik untuk menggunakannya. Terus apalagi tadi yang ditanyakan? Model pembelajaran sudah tadi ya Bu ya, untuk yang discovery learning ya. Kemudian sarananya Bu, Ibu mempersiapkan apa saja nih untuk sarana prasarana? Media, alatnya, itu seperti apa yang panjenengan siapkan? Untuk sarana prasarana saya memakai apa yang ada di sekolahan, karena di sekolahan kita ada model, misalnya mata, saya bawa ke kelas model mata. Kemudian kemudian beberapa alat optik yang kita pakai, ada loupe, kemudian ada lensa, kemudian ada kamera. Kamera itu hanya untuk mengenalkan anak saja. Oh, bentuknya seperti ini, oh bendanya seperti ini. Yang kemudian nanti anak-anak setelah itu menggali apa yang ada di dalam mata manusia, itu terdiri dari apa saja, fungsinya apa saja. Nah, itu kita arahkan ke literasi digital. Terus nah, berarti nanti untuk discovery learning, kemudian literasi digital, kemudian medianya tadi sudah dipersiapkan menggunakan itu ya Bu ya, LCD ya Bu ya? Ada LCD, ada tayangan-tayangan juga ya Bu ya, yang sudah dipersiapkan untuk materinya gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali Bu Eni yang sudah panjenengan rencanakan. Ini mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Kemudian nanti Ibu sesuai kesepakatan kita Bu, bahwa saya akan melaksanakan supervisi pembelajaran panjenengan besok hari Sabtu ya Bu ya. Di kelas 8A jam 1.2. Jam 1.2. Iya, jam 1.2 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA. Bukunya dikeluarkan. Nah, buku kamu belum dikeluarkan. Alat tulis. Sudah? Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Olang. Apa keterangannya? Sakit. Oh, sakit. Oke, semoga
teman kalian segera sembuh dari sakitnya dan kalian semangat untuk belajar. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sehat sehingga kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 1, 2. Nah, oke ya. Nah, kita akan mempelajari tentang alat-alat optik yang dulu pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang gelombang. Ya, coba Adis HP-nya diletakkan dulu. Nah, konsen fokus dengan pelajaran ya. Kemarin kita mempelajari tentang gelombang, bahwa gelombang itu menurut perambatannya ada 2 macam. Apa dan apa? Apa? Mekanik dan elektro. Oke, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa yang Bu Eni bawa di depan. Oke. Nah, ini. Ya. Apa ini? Ya, mata. Apakah kalian sudah mengenal bagian matamu dengan detail? Nah, belum. Ya, maka pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang alat-alat optik yang mata. Itu fokusnya kita pada mata. Mengisi LKPD yang dibagikan Bu Eni. Oh, sudah. Yang kesulitan tanya Bu Eni. Ya, jadi ada yang membacakan, ada yang mencari jawaban, ada yang literasi, harus bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, kalau udah ketemu berarti diisikan. Kertas sama Bu Eni, tinggal nanti dipasang-pasangkan. Siapa yang berani? Ya, kalau sudah HP-nya diletakkan semua, jangan on ya. Memperhatikan temanmu yang di depan. Caranya separuh-separuh aja. Ya, jadi mengisinya separuh, nanti kelompok yang lain separuh. Jadi ada 2 kelompok yang harus maju. Ya, silakan. Silakan maju kelompoknya, Melati, Dinda. Oke, Husnun. Ya. Oke, silakan maju. Oke. Ya. Maju. Oke. Ini kertasnya ada yang memilih ya. Sudah diberi lakban Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan tentang cahaya dan alat optik. Yang pertama ada sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi sebagai pelindung organ mata lainnya. Yang kedua ada teleskop. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda langit di malam hari. Yang ketiga ada mikroskop, adalah kaca dengan pembesaran yang digunakan untuk melihat objek kecil.
Keempat, ada lensa cembung. Lensa yang melengkung keluar memfokuskan cahaya ke satu titik. Yang kelima, ada buta warna. Kelainan pada sel kerucut maka dapat menyebabkan seseorang mengalami buta warna. Keenam, ada retina. Yang tempat terbentuknya bayangan adalah Tangan untuk kelompoknya Melati. Oke, ya. Terima kasih. Bisa tekan untuk melihat objek kecil. Apa? Ayo. Nah, jawabnya kaca pembesar. Melati apa jawabnya? Mikroskop. Berarti ya, ada kekeliruan ya. Karena nanti ada poin sendiri itu. Berikut, lensa yang melengkung keluar memfokuskan cahaya ke satu titik. Nah, iya, betul ya. Terus kelainan pada sel kerucut maka dapat menyebabkan kesimpulan dari pelajaran ini. Ya, jadi alat optik yang kita pelajari ini ada beberapa macam. Satu, ada mata, yang kedua ada lensa, yang ketiga ada apa? Ini kaca pembesar. Oke, yang keempat pernah kita pelajari di kelas 7 apa? Mikroskop, ya. Dan yang kedua, nah, soalnya itu di bawah pesawat terbang. Soalnya di bawah pesawat terbang. Adis, nggak usah. Padahal soalnya berapa? 20. Tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Eni hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu tentang observasi yang sudah saya lakukan pada panjenengan di kelas 8A kemarin ya Bu ya. Iya. Untuk yang pertama ini Bu, bagaimana Bu perasaan panjenengan setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin kita lakukan hari Sabtu di kelas 8A kemarin Bu? Ya, baik Bu ya. Perasaan saya senang ya kemarin di supervisi ya, di observasi. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan normal, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan pada saat itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi pada saat pembelajaran itu menurut panjenengan sudah berjalan dengan baik ya Bu? Iya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Anak-anak juga aktif ya Bu. Saya lihat kemarin ketika anak-anak diajar sama jenengan itu aktif banget, sama antusias semua, itu luar biasa Bu. Ya mungkin panjenengan juga melakukan beberapa ini ya metode sama strategi. Iya. Benar sekali Bu Eni, kemarin juga saya juga melihat seperti itu. Kemudian Bu Eni, dari tujuan awal panjenengan yang sudah direncanakan di modul ajar itu, apakah kira-kira sudah terpenuhi atau terlaksanakan Bu? Dari tujuan pembelajaran yang saya berikan kemarin, bahwa belum sepenuhnya atau belum 100% tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Karena mungkin ada beberapa kendala kemarin Bu ya. Ya, mungkin yang pertama itu kemarin ketika saya menanyakan emot sama anak-anak sosial perasaan itu sinyal saya itu lelet, jadi butuh waktu lama, maka akhirnya saya berikan lewat lisan saja pertanyaannya, bagaimana perasaan mereka saat itu untuk menyatakan ya kesiapan mereka untuk mengikuti pembelajaran ini. Jadi itu ya. Jadi menurut Bu Eni sudah terlaksana, tujuan pembelajarannya tercapai meskipun belum 100%. Terus tadi kendala yang sudah dihadapi Bu Eni ada antara lain pada saat pelaksanaan
pembelajaran KSE ya Bu Iya, ya, KSE. sosial emosional itu. Saya menayangkan Mentimeter. Pengennya menayangkan Iya, Mentimeter. biar semuanya melihat bagaimana perasaan teman-temannya iya. saat itu. Lah itu kendalanya sinyal. Ternyata Iya. itu ya Iya. karena sinyal itu Iya. ya. Jadi karena sinyal ya Bu ya. Kemudian selain kendala itu ada lagi nggak Bu kendalanya selain yang tadi yang berarti itu kan kendala teknis ya Bu? Iya, iya. Ada juga kendala pada saat akhir pembelajaran itu karena kemarin itu nunggu pas pendahuluan pakai aplikasi Mentimeter agak terhambat, maka waktu untuk refleksi itu sangat mepet. Padahal refleksi itu saya menggunakan Goodwall yang anak-anak itu antusias untuk mencobanya, mengerjakannya. Nah, itu ya. Jadi pada akhir refleksi, jadi saya memanajemen waktunya masih kurang. Berarti kendalanya pada waktu yang kurang mengerjakan untuk anak-anak ya Bu ya. Sementara anak-anak sebetulnya sudah antusias banget ya. Ibu, bagaimana Bu? Iya, itu. Berarti kalau saya simpulkan di sini kendalanya tadi ada yang kendala di teknis pada saat mau menayangkan Mentimeternya tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah kendala saat anak-anak mengerjakan refleksi ya Bu ya. Kalau menurut Bu Eni, dari kendala-kendala tersebut, langkah apa yang bisa dilakukan panjenengan untuk berikutnya Bu supaya kendala itu tidak ada lagi? Kemarin ini berarti pengalaman ya. Berarti saya harus menyiapkan pengganti untuk menuangkan perasaan mereka, emosi mereka. Saya membuat print out. Jadi anak-anak nanti tinggal pilih bagaimana perasaan mereka dengan print out tanpa harus menunggu dari aplikasi Mentimeter kemarin. Terus yang kedua ya tentang refleksi, berarti saya harus lebih memanajemen waktu dalam pembelajaran. Ini misalnya kegiatan inti harus berapa menit, pendahuluan berapa menit, kesimpulan berapa menit. Nah itu saya harus lebih memanajemen waktu. Baik Bu Eni, berarti panjenengan sudah ada solusi nih terbaik dari panjenengan sendiri ternyata ya. Dari kendala itu sudah bisa memunculkan solusi apa yang harus panjenengan lakukan. Nah itu dari rencana-rencana tadi yang dari kendala kemudian mau diperbaiki supaya tidak terkendala lagi, mau dilaksanakan kapan Bu? Akan saya laksanakan pada pembelajaran berikutnya di kelas yang sama juga. Yang di kelas yang sama. Biar nanti saya bisa membandingkan bagaimana keaktifan anak saat pembelajaran IPA setelah kemarin ada kendala. Kemudian akan saya berikan juga metode yang hampir sama untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kebetulan temanya kan masih berhubungan. Jangan kita tentang pasca observasi yang sudah panjenengan lakukan di kelas 8A hari Sabtu kemarin. Untuk selanjutnya monggo Pak Joko selaku PP untuk memberikan umpan balik terhadap wawancara saya dengan Bu Eni. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ulia dan Bu Eni yang tadi sudah melaksanakan salah satu proses dalam supervisi akademik, yaitu di bagian pasca observasi tadi sudah dilakukan coaching. Selamat dulu, sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, secara umum saya melihat proses coachingnya sudah berjalan sangat baik. Beberapa prinsip-prinsip dalam coaching itu sudah dipakai. Misalnya dalam yang pertama untuk kemitraan. Salah satu proses dalam coaching itu prinsipnya adalah kemitraan. Memposisikan diri setara antara coach dan coachee. Diawali dengan saling bertanya di awal tadi ya. Akan lebih bagus kalau diawali obrolan yang santai. Misalnya tadi lu mau tadi masak apa sahurnya. Misalnya ya. Gitu ya. Jadi yang tujuannya supaya ini coachee itu tidak merasa
ada perasaan Seperti, takut, iya, narapidana. ya mau diwawancara serius banget, ngoten sama nggih. mencairkan suasana. Itu proses kemitraan. Kemudian sudah menanyakan tujuan, lalu ini tidak terlihat Bu Ulia ini menggurui. Iya. Ini yang lebih senior. Ya, saya dong Pak, ngomong. Ya, jadi Saya, nggih. itu melihat menggurui enggak tadi? Tidak. Tidak. Nggih, dari kemarin Bu Lia enggak menggurui, memberi Baik, masukan. ya memang itu kan Nggih. salah satu kriteria dari kemitraan itu tidak menggurui. Kemudian percakapannya sudah terjadi dua arah ya, jadi